Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita lanjut ya di materi selanjutnya. Ini tentang akomodasi pembelajaran mendalam bagi anak berkebutuhan khusus. Di sini hambatan intelektual. Jadi karena sekolah kita itu C ya, bagian C, hambatan intelektual. Kemarin di bagian B, hambatan pendengaran. Jadi untuk tahun ini sebutannya hambatan ya, hambatan. Dihaluskan lagi. Nah, latar belakang permasalahan besarnya tantangan dalam memahami materi dan berinteraksi dengan lingkungan. Ya, solusinya pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, karena pendekatan ini, mengapa pembelajaran mendalam? Karena pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pengurangan kesulitan belajar, tetapi juga pada pengembangan keterampilan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan sosial murid. Ya, dia bisa berinteraksi dengan teman di kelasnya atau teman satu sekolahnya. Karena anak C itu malas bergaul ya. Iya, Bu. Ya, malas bergaul. Sosialnya kurang juga ya kayaknya. Karena ngomongnya juga kasihan, kan ada yang tidak bisa bicara. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya di sini memberikan acuan yang praktis tentang pembelajaran mendalam bagi pendidik murid. Jadi bagi kita ya, dengan hambatan intelektual di satuan pendidikan khusus dan umum. Umum ini di sekolah inklusi. Ya, siapa tahu di sekolah inklusi itu ada murid berkebutuhan khusus di situ. Ya. Sasarannya pendidik murid dengan hambatan intelektual baik di sekolah khusus maupun di sekolah umum. Kepala sekolah dalam mengambil kebijakan terkait pembelajaran mendalam bagi murid dengan hambatan intelektual. Ini kita bagus karena hanya satu. Di sekolah lain kan ada 5, ya, 5 kekhususan, 5 hambatan, ya. Nah, struktur panduan pendahuluan di sini kerangka pembelajaran mendalam. Kerangka pembelajaran mendalam itu tadi ada kerangka kerja. Kalau kerangka kerja itu ada 8, 3, 3, 4. 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran mendalam, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran mendalam. Ya, itu yang nanti tercermin di dalam perencanaan pembelajaran atau yang dulunya modul ajar atau RPP. Ya, nah, itu yang membedakan antara kurikulum merdeka dengan yang terintegrasi pembelajaran mendalam, karena kan ini kan pendekatan, ya. Jadi tetap kita pakai kurikulum merdeka, kita pakai misalnya kalau memang masih memakai K13, tapi kan sekarang kita dari tahun kemarin kita sudah kurikulum merdeka. Jadi tetap itu modul ajarnya. Nah, nanti di proses perencanaan pembelajarannya itu nanti harus ada tercermin itu 8, 3, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Jadi tahun sekarang itu P5 itu tidak ada lagi, tetapi masuk ke jadi kokurikuler. Ya, kokurikuler ya. Nah, tapi tetap project. Nah, akomodasi pembelajaran mendalam dan implementasi pembelajaran mendalam. Selanjutnya ini pendahuluan. Ya. Ini kan materi sudah ada sama adik-adik ya. Ya. Nah, jadi kita tinggal nanti memperdalam. Di sini definisi pembelajaran mendalam. Siapa yang bisa baca? Ya, silakan dibaca. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran kesadaran bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Iya. Ya, jadi ini adalah definisi pembelajaran mendalam. Ya, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan. Yang memuliakannya itu seperti apa? Saling menghargai satu sama lain. Ya, kalau Mbak Bugis bilang apa? Si pakatau,
sipakainga, sipaka apa lagi lebih ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya itu ada dari dulu kita juga sudah seperti itu ya. Cuman ketika kita mempelajari pembelajaran mendalam, di proses pembelajarannya itu ada berkesadaran bahwa kita mau belajar. Nah, bagaimana cara untuk bermakna supaya bermakna itu kita memberikan pemahaman kepada anak seperti tunagrahita agar dia bermakna. Kita contoh, kita mengajarkan tata cara wudhu ya, tata wudhu. Nah, kita memberikan kesadaran kepada siswa kita bahwa ketika seorang muslim mau sholat itu dia harus berwudhu dulu. Nah, bukan berarti kita yang anak yang tidak bisa itu kita langsung memberikan penjelasan seperti itu ya. Tetapi kita bantu beliau untuk supaya kita mengajak anak murid kita yang di kelas ini yang hambatan intelektual ini, kita melatih dia untuk bagaimana cara berwudu, tata cara berwudu. Tapi ada bacaan-bacaannya kan. Nah, sebelum kita mulai ke bermaknanya, kita kasih dulu dia berkesadaran bahwa sebelum wudu niat saya berwudu karena Allah. Ya, seperti itu yang sederhana saja kita berikan kepada anak. Nah, setelah itu kita ulang-ulang karena anak gerahita itu harus selalu diulang ya. Harus diulang. Nah, kita berikan anak-anak tolong kita mau belajar wudu, tapi sebelumnya apa dulu dibaca. Nah, gitu kan? Nah, itu dibacanya dulu ulang-ulang. Kita prakteknya saja dulu di dalam kelas ya, di dalam kelas. Nah, setelah kita mengajar gitu, dia sudah hafal dengan bacaannya, tata caranya, barulah kita pergi ke tempat wudhu. Ya, kalau ada musola di sini ya, tempat wudhunya di mana kita bawa. Di situ kita ajarkan bagaimana caranya dulu, bagaimana tata caranya itu ya. Setelah kita bacaannya, tata caranya. Nah, itu kita memberi contoh dulu. Sudah itu baru dia yang melakukan sendiri. Ya, kalau dia sudah melakukan sendiri, dia pulang ke rumahnya, dia sampaikan ke ibunya bahwa saya tadi di sekolah diajarkan tata cara wudhu. Bagaimana caranya nak? Diajarkan sama ibu guru di sekolah. Nah, terus dia menyampaikan ke ibunya, ibu saya tadi diajar seperti ini, ya tangannya, ya kan walaupun bahasanya yang tidak seperti kita ya bahasa, tapi bu tadi dikasih begini kan, artinya itu kita sudah memberikan nuansa bermakna kepada anak tersebut, gitu. Kita sudah berkesadaran bermakna karena dia sudah mengimplementasikan. Nah, supaya itu menggembirakan bukan berarti dia hura-hura ya, tetapi bagaimana anak itu melakukannya dengan hati yang senang ya. Dia termotivasi untuk belajar itu, lingkungannya juga nyaman gitu ya. Nah, itu jadi bukan berarti kita harus hura-hura karena bergembirakan ya. Nah, seperti itu. Jadi karena kita harus kita melakukannya itu dengan olah pikir, olah rasa, olah hati, olahraga ya. Nah, seperti itu. Jadi olahraganya dan secara terpadu dan holistik. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah melakukan itu. Cuman kemarin terus terang di SMP itu di keterampilan ya, keterampilan kita ajarkan itu tidak bermakna seperti contoh menggosok gigi. Kan tidak rutin kita lakukan di sekolah ya. Padahal itu yang paling mudah untuk anak C untuk mengurus dirinya ya, untuk kebersihan. Nah, kan kalau anak C itu anak hambatan intelektual itu kita menolong diri, mengurus diri, merawat diri kan, itu kita membantu. Nah, ketika kita mengajar ke gosok gigi, selesai gosok gigi sudah. Nah, itu hanya berkesadaran, tidak bermakna karena dia tidak dia tidak memperdalam ya. Nah, kita juga sebagai guru tidak tahu sudah nih dia sudah kuajarkan menggosok gigi, bentuknya bagaimana, cara bagaimana saya tidak terlalu tahu gitu ya. Nah, sampai di rumah kita juga tidak kontrol, Bu, kalau mau pergi sekolah sikat gigi enggak anaknya, atau diajarin sikat gigi atau bagaimana kan? Tidak.
Nah itu ya, jadi ini di pembelajaran mendalam ini kan ada namanya kemitraan. Jadi di kemitraan nanti itu ada guru sesama guru, dengan orang tua, dengan murid ya, dengan pemerintah setempat. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya kita sudah lakukan, cuman belum mendalam ya. Nah ini tadi memuliakan ya. Nah ini memuliakan di sini ya, saling menghargai, menghormati ya, seperti itu. Jadi pembelajaran mendalam itu berkesadaran, bermakna, menggerakkan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, mewujudkan apa? 8 profil lulusan, dimensi profil lulusan. Itu yang mau dicapai ya, yang mau dicapai. Nah, kerangka kerja pembelajaran mendalam itu tadi. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi dia ada gambarnya sini, pembelajaran mendalam. Nah, ini pembelajaran mendalam. Nah, ini 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama apa? Keimanan dan ketakwaan. Iya, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bagaimana siswa kita itu melaksanakan ini dari misalnya pembelajaran agama kita, DPL-nya kita ambil ini ya, DPL 1. Nah terus DPL berapa lagi kalau kita mau mengajarkan misalnya kalau tata cara wudhu, dia di mana? Masuk di mana? DPL berapa? Kemandirian. Nah, kemandirian supaya dia bisa mandiri. Berarti DPL 1, 2, 4 ya? Iya, Bu. Ini kan ini. Oh, putar kiri kan? Ini. Oh. Ini. Coba lihat nanti sebentar sini ini nih. Ketuhanan, kewargaan, kreativitas, nih. Baru penalaran kritis, kewargaan, penalaran kritis, kolaborasi, apa? Kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Jadi ada 8 dimensi role. Kemarin yang kurikulum merdeka ada 6 ya, profil Pancasila itu ada 6. Nah sekarang berubah menjadi 8 dimensi profil lulusan, ada 8. Tambahannya adalah kesehatan dan komunikasi. Harapannya di di kesehatan itu kan tidak mungkin kita mengajar kalau dalam keadaan sakit ya. Nah, seperti itu. Terus komunikasi, siswa juga tidak mungkin belajar kalau dia sakit, ya seperti itu. Komunikasi di sini diajarkan bagaimana siswa kita bisa berdiskusi. Jangan salah, anak SLB tidak bisa berdiskusi. Jadi bukan itu berdiskusi yang seperti anggota dewan dan sebagainya ya, tapi berdiskusi yang kecil-kecil. Ketika datang, nah tadi siapa yang pakaikan baju gitu? Kan pasti oh mama saya Bu, atau saya sendiri gitu kan, diskusi. Oh iya, tidurnya jam berapa? Itu kan berdiskusi. Nah, jadi jangan salah, maka tidak bisa anak C diajak berdiskusi. Anda sendiri yang tidak bisa berdiskusi dengan anak C. Ya, padahal itu yang ditanya-tanyakan begitu, itu kita sudah membangun kolaborasi, kerjasama ya, membangun chemistry dengan anak-anak kita. Nah, jadi memang betul-betul di sini guru diharapkan pelayanan. Nah, memberikan pelayanan sesuai kebutuhan siswa. Jangan kita merasa karena kita sudah sarjana, kita harus memberikan materi kepada siswa seperti apa yang kita mau. Ya, jadi berikan lagi ya sesuai apa yang kebutuhannya, sesuai kebutuhannya. Kalau dulu berdiferensiasi ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itulah ada asesmen awal. Kita asesmen dulu di mana ini anak kita petakan di mana kemampuan awalnya. Jadi nanti di perencanaan pembelajaran itu ada tertulis kemampuan awal diidentifikasi. Ya. Jadi ada identifikasi khusus untuk SLB, kemampuan dasar dari siswa, ada juga kemampuan untuk mata pelajarannya. Ya, jadi 2 kalau kita ya. Nah, jadi hasil asesmen kita ada disimpan di identifikasi. Nah, seperti itu. Nah, ini ada 3 prinsip. Prinsipnya berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah, di sini ada pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Ada kerangka pembelajaran, pedagogis, kemitraan dan
lingkungan pembelajaran. Sekarang tugasnya Bapak Ibu masing-masing ya, ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4, mendalami ini. Ya, mendalami ini karena ada sih materinya tuh. Mendalami di di tugasnya ini seperti ini, buat peta konsep, mind map. Nah, misalnya 8 profil lulusan kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu 8. Nah, apa-apa saja di situ, apa contohnya, apa yang dilakukan. Nah, ada semua di dalam ya. Tinggal kita berdiskusi bersama tentang kerangka pembelajaran mendalam. Ini ya, ini yang dimaksud kerangka kerja pembelajaran mendalam. 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Nah, sekarang hitung 1 sampai 4, itu satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Pak Kali. Ya, 3. Oke, silakan kita ambil sesuai dengan kelompok tak ya. Jadi kelompok 1 duduk di kelompok 1, kelompok 2 2. Ya, jadi kelompok 1 dimensi profil lulusan ya. Kelompok 2 prinsip pembelajaran, langsung ditulis di situ ya, prinsip pembelajaran mendalam, 3 prinsip. Jadi berkesadaran apa? Di sini berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Apa-apa yang masuk di dalam. Ya, jadi kita sesuaikan dengan apa yang kita ajarkan. Nah, hambatan intelektual. Jadi kita memberikan contoh kepada hambatan intelektual ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bagi kelompok. Nah, ini prinsip pembelajarannya bermakna. Misalnya kenyamanan peserta didik dalam belajar. Ya, fokus, konsentrasi dan perhatian terhadap proses berpikir. Nah, seperti itu ya. Kesadaran terhadap proses berpikir, silahkan Bapak Ibu diskusikan ya. Ya, menggembirakan. Nah, ini pengalaman belajar. Nah, ini kan gambar-gambarnya sudah ada ya. Nah, jadi kalau sudah mau pusing kita ini saja. Ini memahami, mengaplikasi. Nah, contohnya memahami seperti apa, mengaplikasi seperti apa. Nanti Bapak Ibu yang menjelaskan ya. Nah, implementasi pembelajaran mendalamnya ini nanti kalau kita sudah masuk ke perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran di sini ada identifikasi. Yang ini tadi mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Nah, kalau SLB itu ada hasil asesmennya di sini, ya. Nah, terus memahami karakteristik mata pelajaran. Kita mau ajarkan mata pelajaran apa? Bagaimana siswa kita tentang pembelajaran itu? Kemampuannya. Terus di sini menentukan profil lulusan yang 8 tadi itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Ya, misalnya itu tadi agama itu tadi tata cara wudhu. Nah, DPL-nya berapa? Ada berapa DPL yang bisa kita wujudkan ya dari tujuan pembelajaran itu. Terus ini desain pembelajaran. Nah, di desain pembelajaran di sini ada apa nih? Menentukan apa itu? Capaian pembelajaran CP ya, sesuai yang terbaru, jangan pakai CP yang lama. Ya, terus menentukan topik pembelajaran kontekstual, mengintegrasi lintas disiplin ilmu dengan topik, menentukan tujuan pembelajaran. Nanti saya juga share ya yang sudah jadi, nanti kita tinggal menyesuaikan. Di sini pengalaman belajar, ada 3 tadi. Ini pengalaman belajarnya memahami ya, merefleksi dan mengaplikasi dan merefleksi. Jadi ditulis di sini di dalamnya. Di sini asesmen juga ada, masih seperti yang dulu ya, cuman nanti contohnya kita lihat dibuat seperti itu ya. Oke, lanjut. Kembali dulu. Itu yang tombol di paling atas. Hey. Mana deh? Ya itu. Duh, gimana bisa ada terus main? Scroll coba di bawah. Tadi ada alat